Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hirsia selaku penguji pertama, dan yang terhormat kepada Ibu Erika selaku penguji kedua pada ujian praktikum biologi kali ini. Saya Anissa Ummu Kulsum dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor ujian 05027 004 akan melakukan praktikum LK Bio 03 fermentasi alkohol. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa tujuan saya dalam melakukan percobaan ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses dari fermentasi alkohol. Yang kedua, untuk membuktikan hasil dari fermentasi alkohol itu sendiri. Nah, teori yang dapat kita pelajari bahwa semua makhluk hidup itu pasti melakukan respirasi. Nah, respirasi ini terdapat dua. Yang pertama itu respirasi aerob dan yang kedua itu respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan oksigen. Dia ini terdapat 4 tahap, yaitu pertama glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron. Nah, pada respirasi aerob ini akseptor elektronnya itu berupa oksigen. Untuk respirasi anaerob itu sendiri merupakan perombakan senyawa yang kompleks menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana tanpa menggunakan oksigen. Nah, respirasi anaerob ini sering disebut juga sebagai reaksi fermentasi, di mana terdapat dua, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol ini akseptor elektronnya itu berupa asetildehid, sedangkan fermentasi asam laktat ini akseptor elektronnya itu berupa asam pirufat. Nah, di sini saya akan menjelaskan merujuk pada pengertian dari fermentasi alkohol itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan dari proses fermentasi alkohol itu sendiri. Yang pertama, itu terdapat glukosa yang menjadi bahan baku dalam fermentasi ini. Kemudian glukosa ini akan masuk ke dalam proses yang dinamakan glikolisis, yaitu pemecahan molekul glukosa menjadi 2 ATP dari 2 ADP plus 2P, kemudian menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+, kemudian akan membentuk 2 asam pirufat. Nah, nantinya asam pirufat ini akan terjadi dari karboksilasi atau pelepasan gugus karboksil, yaitu 2CO2. Nantinya akan membentuk yang dinamakan asetildehid, 2 asetildehid. Nah, di sini kita ketahui bahwa asetildehid itu sendiri tadi merupakan akseptor elektron dari fermentasi alkohol. Nah, nantinya asetildehid ini akan direduksi oleh 2 NADH menjadi 2 etanol. Sekarang dapat kita ketahui bahwa hasil dari fermentasi alkohol itu adalah 2 ATP, kemudian 2 CO2, dan 2 etanol. Sekarang saya langsung saja melakukan percobaan fermentasi alkohol. Sekarang saya akan melakukan praktikum fermentasi alkohol. Pertama, siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada ragi instan, kemudian 2 buah balon, gula, kemudian sendok, 2 botol, dan corong. Nah, di sini botolnya sudah berisikan air sebanyak 100 ml. Saya akan melakukan kepada 2 botol ini. Yang botol A ini nantinya akan diisi air dan permifan saja atau ragi instan. Nah, yang botol kedua ini, botol B ini, saya akan mengisi dengan air
ragi instan, kemudian gula. Di sini kenapa saya menggunakan 2 botol ini? Karena saya ingin mengetahui bagaimana perbedaan yang terjadi jika pada botol ini ada yang diberi gula dan tidak ada yang diberi gula. Atau bisa kita ketahui gula itu merupakan sumber glukosa yang akan menjadi bahan pada fermentasi alkohol ini. Sekarang saya akan masukkan gula ke dalam botol yang B. Masukkan sebanyak 5 sendok teh. Saya menambahkan gula ini untuk menjadi bahan baku atau bahan utama pada fermentasi alkohol ini. Sekarang saya akan mengocoknya terlebih dahulu botol yang B agar air dan gulanya terlarut. Ketika sudah terlarut, sekarang saya akan tambahkan ragi instan sebanyak 2 sendok teh di masing-masing botol ini. Nah, mengapa sih saya menambahkan ragi instan ini ke dalam botol ini, botol percobaan ini? Karena di dalam ragi instan itu terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae yang akan memecah molekul gulanya. Saya akan masukkan 2 sendok teh juga. Ketika sudah dimasukkan raginya, maka saya akan mengocoknya terlebih dahulu biar tercampur. Setelah tercampur, sekarang saya akan memberikan balon ini untuk menutupi mulut botolnya. Setelah tertutup dengan balon ini, saya akan menunggu kira-kira selama 30 menit dan akan melihat perubahan apa yang terjadi di kedua botol ini. Setelah menunggu selama 30 menit, saya dapat melihat perbedaan dari kedua botol ini. Kita bahas dari botol yang pertama, yang itu botol A. Di sini terlihat bahwa tidak ada gelembung yang terbentuk dan juga balonnya ini tidak mengembang. Nah, ini dikatakan bahwa dalam botol A ini tidak terjadi fermentasi alkohol. Sekarang pada botol B ini terlihat adanya gelembung dan juga balonnya ini mengembang. Nah, ini membuktikan bahwa pada botol B ini terjadi fermentasi alkohol. Nah, apa aja sih hasil dari fermentasi alkohol itu? Yang pertama itu adalah CO2. Kita bisa lihat pembuktiannya
terjadinya atau terdapatnya gelembung dan juga balonnya ini mengembang, menandakan bahwa adanya CO2 yang terbentuk. Kemudian ada juga hasilnya yaitu ATP. Bisa kita buktikan dengan memegang botol ini dan merasakan suhunya. Di sini jika dibandingkan dengan suhu yang di botol A, suhu botol A ini tidak ada perubahan atau sama normal seperti semula. Pada botol B ini jika dirasakan suhunya semakin tinggi. Nah, kemudian hasilnya ada juga berupa alkohol. Kita dapat membuktikan bahwa adanya alkohol dengan mencium bau pada dalam botol dan juga pada balonnya. Sekarang saya akan mencium di dalam bau botol ini. Baunya sangat menyengat. Ini menandakan bahwa terbentuknya alkohol di dalam botol B ini. Dan pada botol B ini bisa kita ketahui bahwa terjadi fermentasi alkohol. Kesimpulan yang pertama bahwa pada botol A ini tidak terjadi gelembung dan juga balonnya ini tidak mengembang dan juga suhunya ini normal seperti semula. Nah, ini dikatakan bahwa dalam botol A ini tidak terjadi fermentasi alkohol. Mengapa tidak terjadi fermentasi alkohol? Karena tadi pada pertama saya tidak menambahkan gula pada botol A ini, sehingga tidak ada bahan baku yang akan difermentasikan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, pada botol B ini bisa dilihat adanya gelembung dan juga balonnya tadi ini mengembang. Kemudian pada saat saya merasakan botolnya ini terasa suhunya semakin tinggi dan itu membuktikan bahwa terbentuknya ATP. Dan juga dengan membuktikan bahwa adanya alkohol melalui cara mencium aroma pada dalam botol dan juga pada dalam balon ini. Pada botol yang B ini terjadi fermentasi alkohol karena tadi pertama saya menambahkan gula pada botol yang B ini, sehingga gulanya itu akan difermentasikan oleh jamur yang berada di ragi instan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sekian percobaan fermentasi alkohol yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.